Kembali lagi bersama dengan saya Stefani dalam pembelajaran biologi daring di kelas 10. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan like and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kerja ilmiah. Tentunya kita mengenal para ilmuwan dengan hasil produknya berupa fakta, konsep, teori yang tentunya mereka kerjakan dengan menggunakan metode ilmiah atau kerja ilmiah. Nah, apa sih kerja ilmiah itu? Ya, kerja ilmiah itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah, menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Nah, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana para ilmuwan itu bisa melaksanakan kerjanya untuk menghasilkan suatu produk sains? Bagaimana cara kerja mereka? Tentu, pertama dengan sikap ilmiah yang mereka miliki. Seperti, satu, mereka harus peka dan berpikir kritis terhadap gejala atau kondisi alam. Yang kedua, tentunya mereka harus teliti dalam melakukan penelitian, baik di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Dan yang ketiga, mereka harus saling bertukar pendapat. Mereka bertukar pendapat dengan para ilmuwan yang lain. Itulah sikap ilmiah yang dimiliki oleh para ilmuwan kita. Dan tentunya dalam kehidupan kita, banyak ilmuwan biologi yang sudah berhasil dengan produk-produk sains mereka. Kira-kira siapa di antara mereka ya? Di sini ada Gregor Mendel, seorang Gregor Johann Mendel yang kita kenal dengan Bapak Genetika, di mana dia menemukan prinsip-prinsip dasar genetika. Ini dia Gregor Johann Mendel. Terus ada juga Antony van Leeuwenhoek, sangat terkenal dia sebagai ilmuwan biologi, orang yang pertama kali yang berhasil menemukan mikroorganisme menggunakan mikroskop. Sehingga Antony van Leeuwenhoek juga dikenal sebagai penemu mikroskop. Ini dia, Antony van Leeuwenhoek. Berikutnya ada siapa lagi? Alexander Fleming yang menemukan antibiotik. Ini dia Fleming. Selanjutnya Ian Wilmut yang terkenal dengan penelitiannya yang berhasil melakukan cloning untuk menghasilkan domba Dolly. Nah, merekalah ilmuwan-ilmuwan yang sudah cukup terkenal dengan produk-produk sains mereka. Nah, sikap ilmiah apa yang harus dimiliki oleh kita dalam kita mengerjakan suatu kerja ilmiah? Tentu dengan menggunakan metode ilmiah ya. Tentu sikap ilmiah yang pertama harus peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian alam. Peka kritis terhadap fenomena atau kejadian alam. Selain itu ada juga tidak percaya pada tahayul yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Karena seorang ilmuwan itu harus lebih ke fakta, bukan pada percaya tahayul yang kebenarannya tidak dapat kita buktikan. Yang ketiga ada memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tentu, kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk bisa menjadi seorang ilmuwan seperti mereka. Berikutnya ada minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk yang baru. Minat besar menghasilkan suatu produk sains. Ada apa lagi? Berpikir logis, terbuka, serta mau menerima kritik dan pendapat dari orang lain. Jujur dan objektif terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Harus jujur, objektif. Benar, objektif, harus sesuai dengan kenyataan. Jangan karena ada subjek, ada orang lain, si A yang membantu saya, jadi dia saja. Saya gunakan subjek ini. Tapi dia tidak objektif terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Jadi seorang peneliti harus objektif, menilai secara objektif berdasarkan hasil penelitiannya. Ada teliti, tekun,
dan tidak mudah putus asa ketika melakukan penelitian. Harus lebih teliti, karena kerja itu sebagai ilmuwan bukanlah mudah. Banyak hal yang dilakukan, jadi harus teliti dengan penelitian kita. Kita harus tekun. Jangan sekarang kerja, besok malas tidur aja, nanti kerjanya besok lagi. Seorang ilmuwan tidak seperti itu ya, dan itu bukan sikap ilmiah. Dan tidak mudah putus asa ketika melakukan penelitian. Kita tidak mudah berputus asa. Kalau mungkin gagal, kita coba lagi. Coba. Kita harus bangkit dari kegagalan kita. Selanjutnya, optimis terhadap keberhasilan suatu penelitian. Tentu kita harus optimis, bukan jadi pesimis ya. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa berhasil untuk penelitian kita. Selanjutnya ada bersikap hormat terhadap peneliti lain atau orang lain. Kita harus hargai bahwa ada ilmuwan lain, ada peneliti lain, dan kita harus hormat. Jangan kita merasa sombong dengan apa yang sudah kita hasilkan, sampai kita tidak menghargai bahkan menghormati para peneliti yang lain. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Kita harus hargai hasil penelitian si A demikian. Jangan kita merasa, wah penelitiannya seperti ini, masih saya yang lebih bagus. Kita tidak boleh seperti itu. Apapun yang dihasilkan, tetap kita harus menghargai hasil penelitian dan penemuan dari orang lain. Itulah sikap ilmiah yang perlu kita tahu, yang perlu kita ikuti dari para ilmuwan kita yang saat ini sudah bisa menghasilkan produk-produk sains yang baru. Yang kedua adalah pendekatan keterampilan proses, di mana pendekatan keterampilan proses atau biasa disebut inquiry approach, suatu cara yang ditetapkan pada siswa agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuannya, di mana pendekatan keterampilan proses ini baik digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa ilmiah siswa dibandingkan dengan pendekatan fakta-fakta maupun konsep. Karena dengan pendekatan keterampilan proses ini, siswa lebih banyak dilatih untuk bisa kreatif, bisa inovatif untuk menghasilkan suatu produk yang baru dari dirinya sendiri. Nah, pendekatan keterampilan proses itu meliputi apa saja? Yang pertama ada klasifikasi objek. Klasifikasi objek ini kita mengklasifikasikan objek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. Jadi jika kita mengadakan penelitian, kita hanya memilih objek mana yang akan kita teliti, tidak semuanya. Misalnya di situ ada pisces, ada reptil, ada aves, ada amfibi, ada mamalia. Klasifikasi saja, kelompokkan saja objek mana yang akan kita pilih. Misalnya kita hanya pilih untuk objek mamalia. Jadi seperti itu, dikelompokkan objeknya berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan. Dan ini wajib untuk kita dalam kita menentukan ide sebentar bisa muncul dari rasa ingin tahu yang tinggi dengan kita mencoba untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu muncul mungkin ketika kita melihat suatu kejadian. Nah, kejadian apa itu? Maka akan muncul sejumlah pertanyaan di dalam otak kita untuk memikirkan ide apa yang akan kita ambil nanti. Nah, misalnya ketika ada seorang anak ini pergi ke danau dan dia akan memancing di danau. Di sini akan muncul pertanyaan, mengapa warna air danau itu berubah-ubah ya? Salah satunya itu. Kedua, warna apa yang terlihat di danau itu? Ketiga, apa yang menyebabkan timbulnya perubahan warna tersebut? Nah, ini merupakan salah satu bagian dari mengajukan pertanyaan. Atau bisa saja, di mana percobaan itu akan dilakukan? Berapa lama percobaan akan dilakukan? Itu merupakan bagian dari mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, ide selanjutnya
seperti melakukan pengamatan atau disebut dengan observasi. Tentu terlebih dahulu kita melakukan pengamatan. Kita mau kegiatannya dilakukan di sini. Jadi melakukan pengamatan, observasi, tempatnya sudah diobservasi. Kita waktunya jam berapa, kita berada di situ untuk melakukan pengamatan. Jadi pengamatan itu bisa dilakukan dengan panca indera kita. Memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan panca indera dengan bantuan alat. Jadi panca indera dengan melihat, dengan kita mendengar, dengan cara kita membau, mengecap, itu sudah merupakan proses pengamatan atau observasi. Jadi dengan melihat, kita bisa menentukan kita akan mengamati ini, tentu ada bantuan-bantuan lain juga. Nah, dalam pengamatan ini melibatkan ada pengambilan data secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kegiatan pengamatan yang pertama ada data kualitatif. Data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan data kuantitatif, data yang dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti apa? Kalau data kualitatif lebih ke kalau kita mengamati sesuatu, misalnya kita mengamati tumbuhan, contoh kacang hijau yang kita tanam perilakunya, satu ada di bawah matahari, yang satu yang tidak terkena sinar matahari. Nah, kita bisa lihat kualitasnya dari kedua tanaman itu. Mungkin kedua-duanya akan bertumbuh. Yang di bagian terkena cahaya matahari, dia akan bertumbuh menjadi tumbuhan baru, di mana warnanya akan terlihat berwarna hijau, dan yang satu yang tidak terkena cahaya matahari berwarna kuning. Nah, keduanya bertumbuh, tapi lihat dulu kualitasnya. Yang tidak terkena cahaya matahari, batangnya tidak kuat, sedangkan yang terkena cahaya matahari, batangnya lebih kokoh, lebih kuat. Itu kita lihat dari kualitas. Tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan kalau kuantitas bisa kita ukur dengan angka. Misalnya, tanaman A, tanaman B. Tanaman A, dia berbuah 10. Tanaman B, buahnya 5. Dari situ kita bisa lihat, wah ternyata tanaman A masih lebih baik lagi dari tanaman B. Karena bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Itu yang disebut dengan kuantitas. Berarti bisa dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, untuk proses setelah data kegiatan pengamatan, ada yang disebut dengan menyajikan data. Data hasil observasi disajikan secara ringkas dan sistematis. Jadi data hasil observasi itu harus kita sajikan dalam bentuk apa? Ya tentunya dalam bentuk tabel biasanya, tabel pengamatan. Dalam tabel pengamatan dan kita sajikan bisa dalam bentuk diagram atau bisa dengan bentuk diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, yang tentunya bisa menyajikan data secara ringkas dan sistematis. Selanjutnya adalah menafsirkan data, yaitu memberikan arti atau makna pada data hasil pengamatan. Seperti ini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan teori-teori atau bisa menggunakan bantuan-bantuan yang lain. Dan yang terakhir, yang keenam adalah memprediksi dan memperkirakan data. Diprediksi dulu. Datanya kita prediksi, yaitu kita membuat ulasan, membuat dugaan berdasarkan logika kita. Berdasarkan logika. Contohnya, ada yang seorang anak berusia 18 tahun. Badannya pendek, seperti anak berusia 8 tahun. Tapi kedua orang tua dari anak tersebut adalah normal. Prediksinya, saat masih kecil, mungkin anak itu kekurangan gizi dan sering menderita sakit. Itu kan prediksi berdasarkan logika kita. Sedangkan kalau memperkirakan, membuat dengan mengenai sesuatu kejadian yang tidak diketahui berdasarkan data yang ada. Contohnya perakiraan cuaca. Besok hari diperkirakan akan hujan lebat. Nah, itu perakiraan itu yaitu dugaan terhadap kejadian yang memang sudah pernah terjadi tetapi tidak diketahui atau biasa kita sebut perakiraan intrapolasi.
Sedangkan kalau ekstrapolasi membuat dugaan terhadap kejadian yang belum terjadi dan kemungkinan akan terjadi. Itulah perbedaan antara prediksi dan memprakira. Selanjutnya untuk identifikasi variabel dalam percobaan, terdapat dua kelompok perangkat percobaan, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol itu merupakan perangkat percobaan yang tidak diberi perlakuan. Sedangkan kelompok eksperimen adalah perangkat percobaan yang diberi perlakuan tertentu. Ini ada contohnya di gambar. Di sini ada control group dan experimental group, di mana untuk control group ini kita bisa lihat yang pertama ini ada tumbuhan ini tidak disiram, sedangkan tumbuhan ini disiram. Jadi satunya tidak disiram, satunya disiram. Sebentar yang akan kita lihat apa yang akan terjadi pada kedua tanaman ini. Di sini ada yang dikontrol, sedangkan ini yang eksperimen kita. Jadi eksperimennya ada yang dikontrol dan ini yang dilakukan percobaan untuk menentukan sebentar hasil akhir dari percobaan tersebut. Itulah yang disebut dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau bicara mengenai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, kita juga tentu perangkat percobaan yang kita lakukan itu, di mana ada yang kontrol, ada yang eksperimen, perlakuan itu dapat bervariasi sehingga disebut dengan variabel. Nah, dalam kehidupan kita, variabel itu dibedakan atas 3, yaitu variabel fisika, kimia, dan biologi. Kalau fisika berbicara mengenai kelembapan, tekanan udara, cahaya matahari, radiasi. Sedangkan kalau variabel kimia, kadar oksigen, air, karbon dioksida, dan tentunya ada pH berserta dengan mineral dan nutrisi. Sedangkan kalau bicara variabel biologi, berarti bicara tentang organisme, parasit, predator, atau organisme lain yang berhubungan dalam rantai makanan. Kalau variabel dalam percobaan dibagi atas 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kalau variabel bebas, yaitu perlakuan yang berbeda-beda dalam suatu percobaan atau sengaja dibuat berbeda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau variabel terikat, dari perlakuan yang berbeda-beda dalam suatu percobaan. Kalau variabel kontrol, perlakuan yang sama pada semua percobaan. Ada juga yang terakhir adalah variabel pengganggu, yaitu variabel yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil dari percobaan. Ini 4 contohnya, yaitu variabel bebas, terikat, kontrol, dan variabel pengganggu. Jadi kalau variabel kontrol ini di sini hanya kontrol, tidak ada perlakuan ya kalau kontrol. Baru ada yang variabel yang terikat, hasil dari perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Di sini ada air dan deterjen 1 gram, ini jadi 2 gram, dan ada 3 gram. Terus ada variabel kontrol perlakuan yang sama pada semua percobaan, kalau bebas yang berbeda-beda dalam percobaan, dan pengganggu yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil dari percobaan. Nah, selanjutnya setelah variabel percobaan, kita harus juga mengetahui metode ilmiah. Tadi sudah belajar sikap ilmiah, kita sudah mempelajari pendekatan keterampilan proses. Dalam hal ini, bagaimana langkah-langkah kalau kita melakukan suatu penelitian ya, dengan pendekatan keterampilan proses. Dan yang terakhir ini yaitu metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini pertama menemukan dan merumuskan masalah. Jadi dalam membuat suatu penelitian harus ada penemuan dan rumusan masalah ya, di mana semuanya itu kita lakukan sebelum melakukan proses eksperimen atau merupakan langkah awal untuk melakukan sebuah penelitian atau eksperimen. Jadi
masalahnya ditentukan. Misalnya pengaruh penggunaan pupuk dalam proses pertumbuhan kacang hijau, misalnya seperti itu. Bagaimana ya? Kita cari masalahnya dulu. Terus yang kedua, kita kumpulkan informasi atau data-data yang mendukung. Jadi ketika ada masalah harus ada informasi, data-data yang mendukung. Kamu tahu dari mana masalahnya? Ya masalahnya saya dapatkan informasi dari para petani dalam pelaksanaan di lapangan. Mereka dapat informasi dari situ, atau bisa informasinya data-data dari observasi langsung, wawancara dengan pihak yang terkait. Itu cara mengumpulkan informasi. Dan ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Jadi bagaimana cara kita menyusun hipotesis atau dugaan sementara? Mungkin dengan cara merupakan satu jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jadi sudah ada masalah dan kita kira-kira hipotesis kita jawaban sementara. Itu yang disebut dengan dugaan atau menyusun hipotesis. Sudah ada masalah, kita sudah temukan jawabannya tapi masih dalam hipotesis kita atau jawaban sementara kita terhadap suatu masalah. Ya, selanjutnya ada melakukan percobaan untuk menguji kebenaran dari hipotesis. Berarti menguji kebenaran, kita harus ada tahapan persiapan percobaan, di mana tahapan itu kita tentukan alat bahan dan sebagainya, menyusun cara kerja dan sebagainya, menentukan waktu, uji coba model percobaan, dan ada tahap perlakuan dari percobaan. Jadi itu proses untuk menguji kebenaran dari hipotesis kita. Selanjutnya adalah mengolah hasil percobaan atau analisis data. Ya, seperti yang sudah disampaikan di depan, analisis data ini ada secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan menggunakan metode-metode untuk pengolahan data, yaitu metode-metode yang sudah mungkin dengan cara kita mempelajari statistik, cara untuk pengolahan data. Selanjutnya, kita membuat suatu kesimpulan, yaitu merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah kita kerjakan. Jadi sudah ada kesimpulannya, jawaban sebenarnya dari yang sudah kita kerjakan. Setelah membuat kesimpulan, kita mengkomunikasikan hasil penelitian kita kepada khalayak ramai. Nah, penelitian inilah yang akan kita buat dalam bentuk ada judul, ada abstrak, ada prakata, daftar isi pendahuluan sampai pada lampiran yang berisi tabel-tabel, foto-foto, data, dan informasi-informasi pendukung dari penelitian kita. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan penelitian dan percobaan biologi sederhana dari rumah masing-masing. Jadi, ini adalah langkah-langkah yang diajarkan kepada Anda bagaimana Anda bersikap ilmiah, melakukan pendekatan keterampilan proses, sampai melakukan suatu kerja ilmiah dengan menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah. Nah, dari apa yang Anda dapatkan sekarang akan dituangkan sebentar dalam proses membuat satu penelitian percobaan biologi sederhana dari rumah Anda masing-masing dengan menerapkan metode ilmiah. Kira-kira sampai di sini dulu materi kita tentang kerja ilmiah. Semoga kedepannya boleh memberikan manfaat untuk Anda, terlebih khusus dalam Anda akan melakukan proses, Anda akan melaksanakan penelitian percobaan biologi sederhana di rumah Anda masing-masing dengan menerapkan metode ilmiah yang telah Anda pelajari. Semoga lebih bermanfaat lagi dan untuk kedepannya boleh memberikan warna-warna terbaru dalam proses-proses selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.